Rumah ya. Pengganti generasi barang enggak dikasih dinas ya enggak orang di dinas Sertifikat nih, kalau ada lebih sertifikat bisa kita gadai untuk minjam. Ini anak kami saya kan. Enggak dia pensiun dia. Gagak anak dia agak kurang enggak dia mampu. Baru 17, tapi kita udah 12 nih. Waktunya untuk hadir di pelaksanaan pelatihan sekolah lapangan. Kami menamainya ini sekolah lapangan. Jadi ini merupakan pertemuan pertama kita. Jadi kita masih santai-santai aja dulu terkait dengan pengenalan program kami dulu. Jadi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rubin Hood. Biasa dipanggil Ipung, kalau lebih akrabnya dipanggil Ipung. Nama aslinya Rubin Hood. Asal saya dari Sekadau di Desa Peniti. Asal saya. Di Dodol. Ya, saya bergabung di Solidaridad sudah 2 tahun, berjalan 3 tahun di tahun 2022 pertama masuk. Saya bertugas di Kabupaten Sanggau. Sebelumnya saya bertugas di Kecamatan Parindu untuk Desa Hibun dan Maringin Jaya. Dan sekarang saya diberi tugas untuk proyek Niskop di Kecamatan Meliau. Dan juga nanti bisa terdaftar di Disbunak atau di dinas. Sehingga nanti ketika dinas itu ada bantuan atau dana bantuan, nama kita udah sebagai kandidatnya di dinas, udah terdaftar di dinas gitu. Dan juga di STDB ini mengapa kata penting karena menindaklanjuti adanya peraturan dari Presiden bahwa di tahun 2025 nanti akan ada penerapan terkait dengan petani swadaya atau pekebun swadaya itu wajib memiliki STDB. Nah, untuk menindaklanjut itu sebelum nanti ditetapkan peraturannya, makanya kita persiapkan dulu dari sekarang. Sehingga nanti ketika sudah ditetapkan kita sudah memiliki STDB-nya dulu. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti sudah ditetapkan peraturan terkait dengan wajib mempunyai STDB, kita petani sulit untuk mendapatkan harga yang optimal untuk penjualan TBS kita. Mungkin Mana tuh mewujudkan petani itu lebih baik dalam mengelola perkebunannya. Sehingga pada saat ini kami semua bisa hadir dan juga ingin juga mendapatkan ilmu mungkin dari Solidaridad kan, seperti yang telah dipaparkan di GPU kemarin. Bagaimana juga cara kita mengelola sawit baik dari yang kecil sampai kelapa sawit yang sudah besar kan. Dan yang disebutkan tadi juga masalah STDB. Nah, ini juga penting bagi kita karena setiap tahun tentunya pasti kebijakan itu pasti ada di setiap perkebunan kita. Sehingga kami juga berharap setelah sosialisasi ini ya kita bisa melaksanakan dengan baik lah, sesuai dengan apa yang direncanakan yang kita harapkan juga. Mungkin dari kami, harapan kami juga hari ini sosialisasi ini mungkin banyak petani nanti yang bertanya, mungkin abang lah nanti yang bagiannya kan, karena abang yang sosialisasinya tentu bagaimana perkembangan ke arah lebih baik. Karena saat ini sudah mungkin hampir 100% di wilayah kita ini punya sawit semua, sehingga apa salahnya apa yang menjadi ilmu pada saat ini ya tepat satu nih mas saya. kalau petaninya udah bisa menjawab semua, artinya udah benar semua di sini. Artinya tinggal kita absen dan lakukan pemetaan aja. Jadi mantan asisten. Kalau ada yang benar semua nanti kita tinggal absen aja setiap pertemuan, nanti langsung pemetaan aja gitu. Barang udah jadi sawit. Kalau buat itu pupuk alami ada kah? Pupuk organik ada. Organik itu. Pupuk pembuatan pupuk organik ada nanti materinya. Ada ya. Iya. Karena itu kan penting, lebih penting lah itu kan. Ya. Nah, untuk hari pertemuan pertama ini mungkin kita mengenal dulu terkait dengan ekosistem yang ada di kebun sawit. Pengenalan terkait dengan cara tumbuh sawit. Kacamata Bu. Biar dapat 100 dapat. Nah, kita ini sekolah nih. Singgah ya nak, mau dikan rumah baik rumah. Nama di belakangnya ya. Tulis tem nama. Minta waktunya 10 menit cukup enggak untuk ngisi 20 soal? Oh, barang tinggal silang nih. Nah, tinggal silakan. Nama kelas apa nih? Kelas sesuai dengan kelompok ya, Pak. Tadinya lah.
mau kelas apa di sini kita berikan di lapangan itulah yang akan kita terima. Sama halnya dengan hukum, apa yang kita tuai, apa yang kita terima itu yang kita apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu menurut tabur tuai. hukumnya. Jadi apa yang kita berikan di kebun kelapa sawit nanti itulah yang akan kita terima. Jadi kalau misalnya kita jarang mupuk, perawatan kita ke kebun jarang, ke kebun hanya 1 kali sebulan pas panen aja, tidak ada melakukan perawatan, tapi kita minta hasilnya lebih. Nah itu kan nggak masuk akal gitu. Artinya apa yang kita berikan ke kebun kita, itulah yang nanti hasilnya yang akan kita terima. Gitu. Nah terkait dengan ekosistem ini, ekosistem dalam kebun kelapa sawit ini kita ibaratkan seperti keluarga, Bapak, seperti rumah tangga. Di rumah tangga itu ada bapak, ibu sama anak. Nah, bapak itu diibaratkan untuk kebun itu sebagai langitnya. Nah, di langit itu ada terkait dengan iklim, curah hujan. Nah, itu yang termasuk ke pencahayaan, itu termasuk ke langitnya, bagian langitnya. Terus ibunya itu merupakan bumi atau tanah, tempatnya kita berpijak atau tempat kita menanam suatu tanaman. Nah, sedangkan anaknya itu adalah tanaman sawitnya sendiri. Nah, di iklim tadi itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita, karena tanaman kelapa sawit itu dia sangat rakus terkait dengan unsur hara, air maupun pencahayaan gitu. Nah dari lingkungan itu sendiri ada pengaruh terhadap tanaman kita, entah itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah pengaruh positifnya atau yang mengganggu tanaman kita di kebun itu atau di lahan kita itu disebut sebagai HPT, hama pengganggu tanaman. Nah sedangkan yang membantu kita itu ada yang namanya musuh alami dan juga serangga seperti serangga penyerbuk dan juga sebagai decomposer atau varietasnya apa, bibit yang dianjurkan sama perusahaan atau disukai sama perusahaan itu seperti apa, nanti akan kita jelaskan. Mungkin hanya ini pertemuan kita untuk kasih. Selamat sore. Nah benar. Aku kalau itu